Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka meminta para pendukung dan relawannya tidak menanggapi fitnah dari pihak lawan di pemilihan Presiden 2024. Gibran meminta para pendukungnya menyikapi fitnah-fitnah tersebut dengan santai. Fitnah-fitnah, nyinyiran, berita hoax, saya ingatkan dan sarankan tidak perlu menanggapi itu semua. Dibawa santai saja, disenyumin saja, kata Gibran. Gibran mengajak pendukungnya untuk fokus saja memenangkan dirinya dan Prabowo Subianto di pemilihan presiden. Dia meminta para pendukung turun ke akar rumput memenangkan Prabowo Gibran. Kita fokus untuk kemenangan, fokus untuk turun ke akar rumput, fokus melakukan konsolidasi door to door, ujar putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Lebih lanjut, Gibran menyatakan bakal melanjutkan dan menyempurnakan program yang sudah dijalankan ayahnya. Baginya tidak ada konsep perubahan melainkan keberlanjutan. Saya menggaungkan, tidak ada nama perubahan, tidak ada namanya arah baru. Yang ada hanya keberlanjutan dan penyempurnaan. Jadi apa yang sudah dinikmati sekarang pasti akan kami bangun, teruskan dan akan kami tambah. Program yang sudah ada tidak akan kita hapus, tetapi akan kita teruskan, ujar Gibran Rakabuming Raka. Untuk diketahui, Gibran Rakabuming Raka menghabiskan waktu akhir pekan ini di Jambi dan Sumatera Utara. Kegiatan Gibran selama di 2 provinsi itu melakukan konsolidasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, menemui relawan, menikmati Car Free Day, sampai ke pondok pesantren. Dari Jambi, Gibran dan rombongan akan menuju Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melihat kebun dan gudang kopi Lintong di Desa Pearung. Gibran juga menyediakan waktu untuk ngopi dan makan siang bersama masyarakat di Dolok Sanggul. Gibran juga akan menyapa mahasiswa di Dell Institute. Gibran akan hadir di lapangan Merdeka, Kota Medan untuk olahraga bersama masyarakat sambil menikmati suasana pagi di Kota Melayu Delhi. Kegiatan di Medan akan ditutup dengan pertemuan bersama ulama di Pondok Pesantren Al-Kausar. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir tak masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Alasannya, Erick Thohir punya tugas berat mengurus kementerian yang dipimpinnya. Terlebih saat ini ia juga menjadi Menteri AD Interim Menko Kemaritiman dan Investasi. Pak Erick Thohir itu kan sekarang posisinya menjadi Menteri BUMN dan AD Interim Menko Marinvest. 2 jabatan Menko dan Menteri BUMN sudah sangat berat sekali, kata Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid di Sekber Relawan Prabowo Gibran. Nusron khawatir tugas negara menjadi mandek karena kesibukan kampanye bila semua menteri yang mendukung pasangan Prabowo Gibran bergabung ke struktur TKN. Kalau semua menteri akan ditarik masuk ke TKN, terus yang urus negara siapa? Jangan. Nanti kalau semua masuk TKN kan nggak boleh. Pelayanan publik negara selama 3 bulan ini mandek dan stuck karena orangnya kampanye semua, ujarnya. Meski begitu, Nusron mengklaim Erick Thohir tetap akan membantu pemenangan Prabowo Gibran. Hanya saja ketum PSSI ini tidak masuk struktur TKN. Kalau beliau kan sebagai warga negara pasti punya preferensi politik. Kalau membantu pasti membantu. Karena beliau juga dekat sekali dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu pasti akan membantu. Tapi kalau harus masuk tim, nanti yang bekerja di pemerintah siapa? Mendukung tapi tidak masuk struktur itu aja. Kalau enggak, tanya aja dia sendiri. Bapak mendukung apa enggak? Tanyakan saja, ucap Nusron Wahid memungkasi. Lebih lanjut, Gibran menyatakan bakal melanjutkan dan menyempurnakan program yang sudah dijalankan ayahnya. Baginya, tidak ada konsep perubahan melainkan keberlanjutan. Saya menggaungkan tidak ada nama perubahan, tidak ada namanya arah baru. Yang ada hanya keberlanjutan dan penyempurnaan. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video mengenai Gibran minta pendukungnya tak tanggapi fitnah dan hoax. Sampai jumpa di video berikutnya.